Yang saya hormati Romo Bas yang telah mempersembahkan misa syukur pada perayaan syukur ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Nagekeo yang telah berkenan hadir pada perayaan syukur ini. Yang saya kasihi keluarga besar Lape dan keluarga besar Watugase beserta Dewan Pastoral dan umat Stasi Santa Maria Dolorosa Penginanga dan juga anggota KUB Santo Yosef sebagai panitia penyelenggara perayaan syukuran ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, dan seluruh undangan yang saya kasihi. Pada bulan Juni yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Juni, saya bersama dengan seorang teman mengikrarkan kaul perdana kami dalam kongregasi Putri-Putri Cinta Kasih dari Darah Yang Maha Mulia atau biasa dikenal dengan kongregasi DCPB, yang artinya kepanjangannya Daughters of Charity of the Most Precious Blood. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi dalam rangka mensyukuri kaul perdana itu. Perayaan ini terselenggara atas inisiatif keluarga. Ini adalah perayaan keluarga. Saya mengindahkan keluarga melakukan perayaan ini berangkat dari refleksi bahwa syukur atas karya agung Tuhan itu perlu dirayakan. Pertama-tama sebagai umat beriman, kita merayakan syukur atas karya agung kasih Tuhan yang telah menganjari hidup saya dengan anugerah panggilan hidup membiara. Syukur atas kasih Tuhan yang tetap setia memelihara panggilan saya. Saya selalu mengingat pesan dari seorang pater yang pernah mendampingi kami selama masa persiapan untuk kaul, bahwa kaul perdana itu adalah jalan pertama dalam hidup membiara, pintu pertama menuju hidup membiara. Jadi kaul perdana itu perlu kita syukuri dan kita rayakan. Umat beriman yang terkasih, ada sebuah kutipan yang mengatakan kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa lama kita bisa bertahan hidup dan seberapa banyak kita tersenyum setiap hari, tetapi diukur dari seberapa besar kemampuan kita memeluk erat semua hal-hal yang menyakitkan yang pernah kita alami. Hemat saya bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang mampu melupakan setiap pengalaman yang menyakitkan dalam hidupnya, tetapi ia mampu melewati itu dan menjalani itu dengan penuh sukacita. Ada banyak pengalaman dalam perjalanan hidup saya. Dari kecil saya memang seorang anak yang sangat dimanjakan oleh Bapak dan Mama. Dan ketika Bapak dan Mama, ketika waktu itu saya masuk SD kelas 1, Mama sakit keras. Dan saat itu saya yang tadinya seorang yang periang menjadi sangat pendiam dan menjadi seorang yang sangat lambat. Jalan saya pun kadang-kadang ditegur mereka bahwa saya terlalu ayu. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya susah untuk bergaul bersama dengan teman-teman. Tapi saya bersyukur bahwa ada teman-teman yang selalu datang dan mau berteman dengan saya. Ketika waktu masih SD, saya pernah ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Tetapi saya berkata, saya cita-citanya jadi pembantu rumah tangga. Itu jawabannya tidak masuk akal untuk ibu guru. Jadi ibu guru bilang, kamu harus ganti cita-cita kamu itu. Jadi saya jawab, ya saya jadi ibu guru saja.
Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika saya melihat jubah putih, saya belum tertarik juga dengan jubah putih. Tetapi pada waktu SMP saya pernah melihat seorang suster Karmel OCD. Dia pernah datang berkunjung ke keluarganya dan dia ikut perayaan Ekaristi di gereja. Pada saat melihat jubahnya itu, saya begitu tertarik. Saya pikir yang pakai pakaian seperti ini itu hanya orang kudus saja yang saya lihat di gambar-gambar. Jubahnya sangat panjang, di pinggangnya tergantung rosario, tuduhnya sangat panjang. Dan saya sangat tertarik. Saya bilang ke mama, saya mau jadi seperti suster itu. Tetapi mama bilang, kalau kau jadi seperti suster itu mereka itu hidupnya kontemplatif. Mereka hanya di dalam. Mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Kunjung keluarga pun tidak tahu. Kalau orang tua meninggal pun mereka tidak datang. Tetapi saya tetap mau mencari seorang suster seperti itu. Tapi pada waktu itu masih SMP. Dan ketika waktu di SMA, mungkin karena pergaulan, karena pengaruh HP, pengaruh media sosial, keinginan seperti itu seperti menjadi pudar untuk saya. Seperti tidak ada keinginan untuk menjadi seorang suster lagi. Dan ketika tamat SMA, saya pernah ditawar dari pemerintah untuk mengikuti tes afirmasi kedokteran. Saya mengikuti tes itu tapi saya tidak lolos. Tapi itu mungkin jalan Tuhan. Dan setelah saya pernah minta ke mama, kalau mama bilang kalau kau tidak ini, biar kau masuk ini suster saja. Saya bilang kalau saya masuk suster saya mau jadi seperti itu, suster. Tapi mama bilang nanti kau tidak pulang lagi. Dan baiklah kalau mama tidak mau, saya juga tidak mau masuk suster. Dan setelah pulang, pengalaman di Malaysia tadi sudah saya ceritakan, saya langsung. Dan setelah kembali dari sana, saya juga pernah meminta ke mama, bilang saya masuk lagi itu kongregasi di itu suster yang baju coklat. Tapi mama bilang itu nanti kau tidak pulang lagi. Saya paksa mama supaya cari tahu itu kongregasi itu ada di mana supaya saya masuk. Tapi mama seperti diam-diam saja, tidak respon begitu. Biarlah kalau mama tidak mau, saya tidak mau masuk suster lagi. Tetapi ketika suatu hari saya melihat status WA, status Facebook dari salah seorang kerabat kami yang memposting perayaan ulang tahun dari saudari susternya. Dan ketika melihat jubahnya itu dan pakaiannya itu, saya merasa tertarik. Biarlah saya tidak masuk di Karmel, biarlah saya masuk di kongregasi ini. Akhirnya saya diam-diam langsung menghubungi suster itu, mencari tahu alamat kongregasinya. Dan setelah saya menghubungi suster dan sudah mendapat alamatnya semua, saya baru kasih tahu ke mama. Mama, saya mau masuk biara. Dan mama bilang, puji Tuhan, sepiye doa terkabul.